Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tugas kelompok 4.1 halaman 95 sampai dengan 96 PKN kelas 12 semester 2 bab 4 kurikulum 2013. Langsung saja. Tugas kelompok 4.1, bacalah buku sumber yang lain kemudian kerjakan tugas-tugas di bawah ini. Kita akan jawab pertanyaan yang pertama. Identifikasi 3 pendapat para pakar tentang makna negara kesatuan. Jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya dan kemudian masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. Untuk nomor 1, 3 pendapat para pakar tentang makna negara kesatuan. Yang pertama yaitu menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerah dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ini menurut C.F. Strong. Kedua menurut Moh Kusnadi dan Hamaili Ibrahim, negara Indonesia atau makna negara kesatuan adalah negara yang memiliki susunan yang mana hanya terdiri dari atas satu negara saja dan dalam negara tersebut tidak ada negara lain. Ini yang kedua. Dan menurut pakar yang ketiga yaitu menurut Abu Daud Busroh, makna negara kesatuan adalah suatu negara yang tidak tersusun dari beberapa negara melainkan negara bersifat tunggal dan tidak terdapat negara lainnya dalam suatu negara lain. Bisa teman-teman salin jawabannya untuk yang pertanyaan pertama dan masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. Lanjut kemudian nomor 4. Di sini bisa teman-teman lihat di sini. Identifikasilah negara-negara dunia yang berbentuk kesatuan. Yang pertama yaitu Timur Leste dengan kepala negara seorang presiden yang bernama Francisco Guterres. Kedua, Jepang dengan kepala negara seorang kaisar yang bernama Kaisar Akihito. Ketiga, Filipina dengan kepala negara seorang presiden yang bernama Rodrigo Duterte. Keempat, Brunei Darussalam dengan kepala negara seorang raja yang bernama Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah. Kelima, Italia dengan kepala negara seorang presiden bernama Sergio Mattarella. Keenam, Belanda dengan kepala negara seorang perdana menteri yang bernama Willem Alexander. Ketujuh, Yunani dengan kepala negara seorang perdana menteri yang bernama Prokopis Pavlopoulos. Kedelapan, Kamboja dengan kepala negara seorang raja yang bernama Norodom Sihamoni dan perdana menteri yang bernama Hun Sen. Kemudian ada Laos dengan kepala negara seorang presiden yang bernama Bonhang Vorachit. Inilah negara-negara dunia yang berbentuk kesatuan. Bisa teman-teman salin jawabannya dan masukkan ke dalam tabel untuk jawaban nomor 4. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 5. Identifikasilah kelebihan konsep negara kesatuan. Nah, di sini terdapat 5 kelebihan konsep negara kesatuan. Yang pertama yaitu berbagai kepentingan atau urusan dikendalikan oleh pemerintah pusat sehingga bisa dilakukan secara merata. Kedua, struktur negaranya yang sederhana. Ketiga, koordinasi antara daerah dan pusat yang lebih mudah karena jelas tentang kepemimpinannya. Keempat, biaya untuk kegiatan perekonomian lebih murah. Dan yang kelima, korupsi lebih bisa dikendalikan karena peran negara yang dominan. Ini jawabannya untuk nomor 5. Silakan teman-teman masukkan ke dalam tabel. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Tugas kelompok 4.1 halaman 95. Jika sekiranya ada jawaban atau pertanyaan yang kurang jelas, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.